Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Pemuji UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Perkenalkan, nama saya Suryani, asal sekolah dari SDI Balinapang, Kecamatan Pamangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berasal dari LPTK Universitas Patimura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan Ibu ingatkan lagi, selalu menjaga atau selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu pertama, sering cuci tangan, kedua, pakai masker apabila keluar rumah, ketiga, jaga jarak, dan keempat, hindari kerumunan. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian. Apakah kalian sudah hadir atau belum? Nah, untuk mengisi absen kehadiran hari ini, kalian bisa mengirim atau mengisi biodata dengan memakai link yang telah Ibu kirim ke grup WA. Iya, seperti ini. Kalian bisa lihat? Iya, Bu. Iya. Jadi kalian bisa mengisi nama kalian di sini, nomor absen, kemudian kalian kirim. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya Muhajir. Nah, nomor urutnya pada absen itu nomor 8. Iya, jadi langsung klik kirim. Iya, seperti ini tampilannya, maka kehadiran kalian sudah terekam untuk hari ini. Kalian sudah mengerti anak-anak tentang pengisian absen untuk pembelajaran hari ini? Sudah mengerti? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dipimpin oleh silahkan Sandika. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Dalam kita dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya, silakan. Saya, Bu. Tema 4, sehat itu penting. Tentang pantun, ciri-ciri pantun.
Gangguan organ peredaran darah dan berbagai penyakit yang bisa menyerang manusia. Iya, pintar sekali. Jadi kita sudah belajar minggu lalu tentang tema 4, sehat itu penting. Di situ kita belajar tentang apa itu pantun, ciri-ciri pantun, gangguan organ peredaran darah, serta penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh manusia. Ya, sekarang kita akan membahas atau belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 2, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pertama, dengan mengamati PowerPoint yang ditampilkan guru saat Zoom meeting, siswa mampu memahami dan menganalisis hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup dengan percaya diri. Kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan menyajikan dalam bentuk sebuah peta pikiran dengan teliti. Nah, ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas dan membuat tulisan mengenal hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara mandiri. Coba perhatikan video berikut ini. Mengantisipasi agar serangan ulat bulu ini tidak semakin meluas, warga yang ada di RT 2 dan 3 RW 17 Dusun Salam Rejo, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini bersama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura melakukan pembasmian serangan ulat bulu di desa mereka. Beberapa cara yang digunakan untuk membasmi ulat-ulat ini, warga menebang pohon dan membakar sarang ulat. Sementara, Dinas Pertanian menyemprotkan insektisida pada sarang ulat bulu, baik di pohon yang sudah ditebang serta di dinding rumah warga. Kepala Desa Pulau Sari, manapun, ulat bulu ini menyerang pohon bunga kenanga dan menyebar menyerang tanaman lainnya di sekitar pemukiman warga. Meski tergolong serangan hebat, namun serangan ulat bulu ini tidak berdampak pada kesehatan warga, baik gatal-gatal maupun ispa. Ya, jadi kurang lebih 15 rumah. Meluas sudah pakai saat? Ya, sekarang enggak ya, sekarang enggak ada. Ya, itu yang dimakan itu. Terus jalan ke sampai di jalan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tulungagung, Suprapti, serangan ulat bulu ini selain dipicu karena dampak cuaca pancaroba dari hujan ke panas, juga akibat nyaris punahnya musuh alami ulat burung akibat perburuan liar. Ya, yang kita lakukan yang jelas ini muncul sudah perkiraan hampir 2 bulan. Jadi antisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan manual, dengan pembakaran secara manual, dan ini kita upayakan dengan penyemprotan pestisida. Untuk mengantisipasi serangan ulat bulu agar tidak meluas, juga dilakukan penyemprotan insektisida terhadap sejumlah tanaman milik warga di radius 100 meter. Wawan Setiawan, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, dari video yang tadi kalian tonton, itu merupakan keseimbangan ekosistem yang tidak stabil. Iya. Jadi, siapa yang bisa menceritakan kembali isi video yang sudah kalian tonton
tadi? Apa yang bisa? Iya, silahkan Sandika. Isi video tentang wabah. Ini adalah untuk mengantisipasi agar serangan ulat bulu tidak meluas. Maka masyarakat melakukan penebangan pohon dan pembakaran ulat bulu. Sedangkan Dinas Pertanian melakukan penyemprotan insektisida pada wabah ulat bulu. Menurut Kepala Desa, untuk ulat ini menyerang tanaman bunga kenangan dan jenis tanaman lainnya. Tetapi ulat bulu ini tidak menyebabkan dampak bagi kesehatan. Iya, benar sekali. Jadi itulah isi singkat tentang video yang telah kalian tonton tadi mengenai wabah ulat bulu. Iya. Nah, siapa yang bisa menjawab solusi apa yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi ulat bulu tersebut? Ya, silahkan. Solusi yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi ulat bulu adalah masyarakat melakukan penebangan pohon dan menyemprotkan racun dan basmi ulat. Ya, jadi solusi yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi wabah ulat bulu itu, masyarakat melakukan penebangan pohon dan membakar ulat bulu tersebut serta melakukan penyemprotan racun untuk memusnahkan ulat bulu tersebut. Ya. Coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Ya, rumput sebagai produsen dan belalang sebagai konsumen satu. Kemudian katak sebagai konsumen dua. Dan ular sebagai konsumen tiga. Kemudian jamur, nah, ini untuk berperan sebagai pengurai. Kemudian kembali lagi ke rumput. Iya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan, atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Nah, beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Nah, konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Dan ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan itu dinamakan omnivora.
Nah, coba perhatikan. Nah, rumput ini merupakan produsen dan belalang sebagai konsumen 1, Kodok katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3, dan jamur di sini tugasnya sebagai pengurai. Nah, kemudian kembali lagi ke rumput. Iya. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke lain di dalam rantai makanan. Nah, seperti kita ketahui bahwa rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dengan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Kita akan melepas energinya kepada pemangsa. Nah, pemangsa atau predator. Predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Coba perhatikan video berikut ini. Genji Padil Bunipang. Jaring-jaring makanan. Nah, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Nah, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat akan banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan.
Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Baiklah, kita akan membahas tentang simbiosis, di mana simbiosis di sini terdiri atas 3, yaitu simbiosis mutualisme, kedua simbiosis komensalisme, dan ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, semuanya diuntungkan. Nah, pada umumnya makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi makhluk tersebut. Ya, coba perhatikan contoh di bawah ini. Contoh simbiosis mutualisme, hubungan antara kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Ya, jadi kupu-kupu, lebah, dan bunga ini melakukan simbiosis mutualisme. Jadi, kupu-kupu dan lebah itu mendapatkan makanan dari bunga, dan bunga pun terbantu dengan adanya kupu-kupu dan lebah, terbantu penyerbukannya. Iya, itu pada simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Nah, contoh yang bisa dilihat pada hubungan antara anggrek dan mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dengan menempel pada pohon mangga, anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat anorganik dari kulit batang, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Iya, jadi pohon mangga tidak dirugikan. Nah, kemudian tumbuhan anggrek ini diuntungkan. Iya, itu pada simbiosis komensalisme. Jadi salah satu dari makhluk hidup itu mendapatkan keuntungan, tetapi dia tidak merugikan makhluk lain. Ya, itu pada simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Nah, berbeda tadi dengan simbiosis komensalisme, yaitu satunya diuntungkan tetapi dia tidak merugikan makhluk lainnya atau tumbuhan lainnya. Nah, tetapi berbeda dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme di sini yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Nah, contoh ini bisa dilihat pada hubungan parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Contoh lain dari hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Nah,
Nyamuk dan manusia. Nah, manusia dirugikan dan nyamuk merasa diuntungkan karena nyamuk mendapatkan makanan dari manusia. Nah, manusia bisa mendapatkan penyakit dari gigitan nyamuk tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian hubungan antara sapi dengan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Nah, dengan berdiamnya di tubuh sapi, cacing akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi. Tetapi sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Nah, begitu juga dengan nyamuk dan manusia. Itulah contoh dari simbiosis parasitisme. Dari penjelasan itu tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Kalian sudah mengerti? Iya. Nah, sekarang kita akan pindah ke KPD. Nah, Ibu telah membagikan linknya pada grup WA. Nah, jadi contoh. Nah, ini adalah bentuk lembar kerja peserta didik yang Ibu telah kirim di grup WA. Nah, untuk yang soal pertama, Ibu telah mengirimkan gambar melalui grup WA. Nah, kalian disuruh mengamati apa perbedaan gambar A dan gambar B. Nah, kalian bisa menuliskannya atau menulis jawaban kalian pada kolom yang ada di sini. Nah, kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Siapa yang menjadi produsen pada kedua gambar tersebut? Iya, jawabannya bisa kalian tulis di sini. Nah, kemudian, mengapa tumbuhan itu disebut dengan produsen? Nah, jawabannya juga kalian tulis di sini. Kemudian yang keempat, apa perbedaan utama antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Jawabannya kalian tulis di sini. Dan kelima, pada tingkat konsumen 1, hewannya disebut dengan herbivora. Apakah yang disebut dengan herbivora itu? Ya, kalau kalian selesai menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, maka kalian klik kata kirim di bawah pada pojok kiri. Nah, maka jawaban yang telah kalian tulis, yang telah kalian isikan di sini, itu akan tersimpan otomatis. Iya. Kalian paham anak-anak tentang tugasnya hari ini? Ya. Jadi, Ibu berikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut 30 menit dari sekarang. Silahkan. Nah, untuk tugasnya, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian dan akan tersave otomatis. Nah, baiklah. Itulah pembahasan materi kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pelajaran hari ini adalah hubungan komponen ekosistem dalam dan jaring-jaring makanan, simbiosis mutualisme, simbiosis
simbiosis parasitlen dan menemukan kosakata buku pada teks non-fiksi. Iya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah hubungan antara komponen ekosistem dengan makhluk hidup serta berbagai macam simbiosis. Nah, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komplementalisme, simbiosis dan simbiosis parasitisme. Nah, serta menemukan kosakata baku dari sebuah teks non-fiksi. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.